Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka. Selamat siang Bu Rise. Selamat siang, Pak Anton. Nah, selamat siang. Gimana kabar Bu Rise sekarang? Alhamdulillah baik, Pak Anton. Alhamdulillah baik. Suasana di sini mendung, hujan dari semalam sampai sekarang masih mendung, tapi tidak hati kita tidak mendung, Pak Anton. Hati tetap Iya. ceria. Ya, amin. Bu Rise, kemarin sesuai yang telah kita sepakati berdua, katanya Bu Rise di sini ada sesuatu yang ingin Bu Rise ceritakan. Kira-kira apa yang ingin Bu Rise ceritakan tersebut? Iya, Pak. Jadi memang betul beberapa waktu ini saya merasa ada masalah di sekolah yang rasanya kalau ke sekolah itu teringat terus dan sampai sekarang belum juga bisa mencarikan solusinya. Mungkin masalah ini tidak hanya ke diri saya sendiri, tapi juga rekan-rekan guru dan kepala sekolah sepertinya juga sudah membahasnya dan tidak ketemu ujungnya gitu, Pak. Begini, Pak. Jadi di sekolah saya itu di kelas 1 ada salah seorang murid yang selalu mau ke sekolah itu kalau ditemanin mama. Nah, jadi awal-awal tahun ajaran dulu, Pak, yang mama ini duduknya di dalam kelas. Nah, terus 2 bulan atau 3 bulan setelah itu duduk mamanya ke depan pintu masuk. Nah, dan sekarang sudah di semester 2 duduknya sudah berjarak 3 kelas dari situ gitu, Pak. Yang si anak ini kalau ndak ditemanin mamanya maka dia tidak akan pergi sekolah. Bayangkan, Pak, dia akan nangis dan ya nggak mau sekolah gitu, Pak. Padahal usianya sudah usia sekolah si anaknya gitu, Pak. Jadi saya jadi risih gitu, Pak. Ada orang tua setiap hari yang saya dirasa supervisi setiap hari gitu, Pak. Karena kelas saya dan kelas 1 tuh dekat. Jadi kan gimana ada orang tua jadinya kalau selalu itu tentu tidak jadi menyenangkan gitu, Pak. Sekali-sekali kita mendatangkan orang tua sebagai guru tamu tuh biasa. Tapi kalau setiap hari ada orang tua murid jadinya risih juga gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya Bu. Jadi nampaknya Bu sekarang itu memiliki permasalahan tentang seorang anak yang mau belajar kalau ditinggalkan mamanya. Iya. Nah, yang kedua yang Ibu rasakan yaitu Ibu merasa risih, tidak nyaman karena adanya orang tua yang ada di dalam kelas pada saat Ibu mengajar. Iya. Nah, itu yang Ibu rasakan. Kemudian dalam kita bercerita ini, kira-kira apa yang bisa Ibu kembangkan nanti kompetensinya yang kompetensi dalam diri Ibu yang bisa Ibu kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu rasakan ini. Apa kira-kiranya? Oh, gitu, Pak ya. Jadi saya pun sudah memikir-mikir nih apa yang bisa saya lakukan gitu ya, Pak ya. Tentunya saya ingin kondisinya tuh satu anak ini sama dengan teman-temannya yang lain. Itu kan tidak ada orang tua. Kalau misalnya di awal-awal pembelajaran dulu itu ada, itu tidak masalah. Tapi kalau setiap hari itu kan jadinya tidak bagus juga. Jadi mungkin yang saya sudah lakukan mungkin berdiskusi dengan guru kelas 1-nya tuh sudah, Pak.
Hmm. Dan kata guru kelas 1-nya pun sudah ada bicara dengan orang tua tersebut. Terus kami juga sudah ada bicara di ruang majelis guru itu dengan rekan guru lain, dengan kepala sekolah juga sudah membahas tentang bagaimana sebaiknya orang tua yang seperti itu. Dan sudah katanya saya dengar kemarin tuh kepala sekolah sudah juga memberitahu kepada orang tua murid bahwa tidak baik ada anak yang selalu ditemanin begitu, jadi tidak akan menumbuhkan kemandiriannya gitu Pak. Ya, kalau saya sendiri memang belum ada tempat untuk berbicara langsung karena saya merasa bukan wali murid saya juga kan. Jadi dia di kelas 1 sementara saya kelas 5 gitu, Pak. Jadi nampaknya di sini Ibu itu sudah sangat bagus dalam dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ibu sudah mencobakan berdiskusi dengan teman, dengan kepala sekolah. Kemudian di sini apakah dengan orang tuanya sudah pernah juga Ibu laksanakan diskusinya bagaimana dari anak ini sampai dia kalau ditinggalkan nggak mau belajar? Oh, saya pernah bertanya dulu Pak, kenapa seperti itu. Jadi jawaban mamanya tuh ringkas saja memang karena ya Bu, kalau dia tidak ditemanin dia tidak akan sekolah Bu. Terus kalau saya tinggal di sini dia akan nangis Bu. Nah segitu aja. Terus saya bilang kalau misalnya dipaksa bagaimana Mama? Kata saya kan biarkan saja dia ke sekolah sendiri atau tiba di sekolah Mama sembunyi-sembunyi terus lari pulang nanti jam pulang jemput lagi anaknya gimana kata saya. Ya mamanya jawabnya satu kata aja Pak, nanti dia nangis sudah gitu saja Pak. Ya, itu jawaban dari mamanya. Kalau nggak ditemanin, Iya. maka anaknya nggak apa. Kemudian karena Ibu di sana kan sebagai gurunya, ada nggak strategi atau kiat lain yang bisa nanti memberikan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah? Ada nggak strategi yang rasa-rasanya yang bisa kita tentukan dalam menghadapi hambatan atau gangguan terhadap baik dalam diri kita nanti ataupun dengan terhadap anak yang tidak mau belajar kalau ditinggalkan dari orang tuanya tersebut? Ada nggak strateginya? Iya, kalau saya pikir-pikir mungkin gini ya Pak ya. Saya kalau seandainya saya nih yang jadi ibu gurunya si anak ini, mungkin saya akan memberikan pendekatan yang lebih kepada anak tersebut gitu ya Pak. Sehingga mungkin dia jadinya tidak ingat mamanya. Kalaulah kita sudah dekat dengan si anak, terus kegiatan pembelajaran itu menyenangkan sama dia, dia merindukan kegiatan pembelajaran tersebut, terus dia merasa asik, terus dia merasa nyaman dengan kita gurunya. Jadi saya merasa mungkin saja anaknya tidak akan ingat mamanya, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya nanti jadi gurunya, jadi saya akan lebih dekat mungkin gitu Pak. Mungkin gitu yang kita lakukan Pak. Jadi Ibu kan melaksanakan pendekatan baik pada anaknya ataupun sekarang Bu dalam menghadapi kerisihan diri tadi apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan? Iya, jadi kalau yang keadaan sekarang menjadi risih ini yang saya lakukan ya gitu saja Pak. Kalau misalnya misalnya belajarnya kami tutup pintu misalnya, jadi kami punya privasi sendiri dengan anak-anak di kelas kami gitu Pak, yang tidak diintip-intip. Kadang-kadang ini anak-anak saya jadinya juga suka sebentar mau keluar, sebentar melihat keluar, kadang melihat si mama berlukan sama anaknya siap belajar, ada yang dinilai, lari ke mamanya dilihatkan, nah berpangku lagi sama mamanya kan gitu Pak. Jadi anak-anak saya kadang lihat keluar, nah ini kan terpecah juga konsentrasinya. Jadi kalau mengatasi kerisihan itu ya mungkin saya kedepannya ketutup pintu gitu Pak ya, atau saya minta mamanya duduk ya lebih jauh lagi dari yang sekarang supaya tidak itu mengganggu anak saya, mungkin itu Pak.
Jadi dalam mengatasi kebersihannya ibu menutup pintu, Iya, Pak, ya kan? tutup pintu. Kemudian nanti ibu meminta supaya orang tua anak ini agak lebih menjauh dari kelas ibu. Iya, Nah, Pak. ya. Itu sudah bagus apa yang telah ibu laksanakan. Kemudian dalam menentukan untuk mengantisipasi gangguan tersebut, itu kan tidak bisa nanti secara langsung berubah. Tentu kan memerlukan waktu. Kira-kira berapa sih lama waktu yang bisa nanti keadaan itu nanti bisa berubah? Menurut ibu gimana? Berapa lamanya kira-kira ibu butuhkan waktu tersebut? Iya ya Pak ya, kan sekarang perubahannya tuh kalau saya melihat dari awal pembelajaran di semester 1 sampai semester 2 sekarang sudah pertengahan, pergerakannya kemandirian anak itu sangat lambat. Tapi intinya masih ditemanin mama gitu kan. Jadi kalau saya lihat ke depannya mungkin juga akan terasa lama mungkin Pak. Jadi memang ya harus berproses, bertahap dan eh, kita mungkin mesti kerjasama juga nih kasih tahu papanya mungkin Pak ya. Jadi kalau papa sama mamanya nanti yang sudah berbicara, bercerita mungkin ada solusi lain dan mamanya mungkin bisa memahami gitu. Terus kalau masalah waktu yang tentang anaknya sendiri, ini mudah-mudahan saja nanti dia kelas 2 berarti kan dia umurnya bertambah Pak, usianya bertambah, terus teman-temannya nanti semakin lama tuh semakin bertambah juga, tidak di kelasnya saja, sudah mulai bisa bergaul dengan kelas yang lebih tinggi mungkin kan. Mungkin saja nanti dalam ya seiring waktu Pak anaknya berubah menjadi lebih matang lah Pak, tidak tergantung lagi dengan mamanya. Itu sih harapan saya Pak. Ya, harapan ibu kan udah sangat bagus karena itu seiring berjalan waktu nanti kan. Iya Pak. Memang benar bu, yang namanya anak itu nanti tidak mau secara langsung. Tapi apa yang ibu lakukan tadi, tindakan ibu lakukan itu menurut saya itu kan udah mantap, udah bagus. Karena udah adanya nanti langkah-langkah, kiat-kiat, strategi-strategi yang ingin ibu capai dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, iya, iya. Jadi pada saat kita bercerita ini, kemudian nanti di dalam kita mengatur kiat-kiat itu nanti hendaknya kan apa yang kita rencanakan itu kan berhasil. Iya Pak. Berhasil. Apa yang nanti, jadi keberhasilan ini nanti tentu akan menjadi suatu kebanggaan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita, karena nah ya kan Bu. Jadi kira-kira adakah lagi yang nanti yang bisa Ibu lakukan di dalam mencapai hasil Ibu lagi untuk masa depan? Kemudian apa nanti yang Ibu harapkan penuh nanti dari kita ini saling bercerita. Jadi dalam kita bercerita ini apa yang Ibu harapkan dari hasil kita bercerita ini? Iya, iya Pak. Ini juga kalau saya memikir-mikirkannya juga salah satu usaha yang saya lakukan mungkin gini juga Pak. Saya akan ngasih tahu ke murid-murid saya di kelas. Nah, ini yang belum saya lakukan, Pak. Jadi saya kasih tahu murid-murid saya di kelas, nah, bahwa ini adalah sesuatu yang jangan dicontoh ya. Nah, kalau seperti ini kita pahami saja kalau ternyata anak kelas 1 tersebut mungkin karena usianya yang masih kecil, dia belum mandiri. Jadi anak-anak ibu kan udah kelas 5. Jadi kalau kalian tentu tidak akan berperilaku seperti ini lagi. Nah, kalian nanti ibu harapkan menjadi anak-anak yang mandiri, yang memang di sekolah dan di rumah adalah anak-anak yang mandiri gitu, Pak. Terus saya yang berharap ya dalam waktu dekat dan seiring waktu
Nah, saya mengharapkan keadaan yang normal tadi, yang si anak tidak lagi ditemanin mamanya dan eh, di sekolah menjadi apa namanya keadaan yang membuat guru dan murid-murid lain risih, itu tidak terjadi lagi. Gitu, Pak. Halo, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak Anton? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak Anton? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kemarin Bapak menelpon saya, tapi kebetulan saya sedang di jalan, jadinya maaf tidak diangkat. Ya Bu. Eh, Eh, Ngomong-ngomong, ya Bu. mau ada yang dibicarakan gitu, Pak? Benar Bu. Kemarin itu saya minta maaf dulu sama Ibu karena sudah menelpon Ibu. Iya, Pak. Sebenarnya Bu, waktu saya menelpon kemarin itu ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu tentang permasalahan yang saya temui di dalam kelas saya, yaitunya tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Iya, ya. Memangnya ada apa ini, Pak, pembelajaran di kelasnya, Pak? Pembelajaran di kelas saya itu Bu, pada saya melaksanakan pembelajaran itu saya menemukan permasalahan, yaitu permasalahannya ini ada seorang anak di dalam kelas saya itu yang selalu datangnya terlambat. Datang terlambat itu sehingga nanti pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran itu saya merasa agak terganggu atas keterlambatannya tadi Bu. Nah, jadi itulah permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oh, gitu. Oh, jadi kalau saya simpulkan, anak Bapak ada yang sering terlambat gitu ya. Jadi Ya, mengganggu proses pembelajaran yang sementara sudah sedang berlangsung. Nah, kalau saya boleh tahu, murid Bapak di kelas ada berapa orang, Pak? jumlah murid saya yang saya didik atau yang saya ajar itu cukup banyak Bu. Itu sebanyak 33 orang. Oh, Di sana itu yang murid yang 33 itu semuanya agak apa namanya itu sudah mengalami hal-hal yang agak perpindahan jiwa dari anak-anak ke remajanya Bu. oh gitu. Jadi ada unsur masa pancaroba ini berarti ya, Pak ya? Ya benar Bu, Eh, benar Bu. Iya, Pak. Jadi kalau menurut Bapak, kelas yang aman menurut Bapak itu seperti apa? Sekarang kan ada anak yang suka terlambat, jadi menurut Bapak inginnya seperti apa gitu, Pak? Menurut saya Bu, kelas yang aman itu kelas yang bisa nanti murid-murid itu mengeluarkan atau timbulnya minat belajar dari dirinya sendiri. Kemudian pada saat pembelajaran itu saya sebagai gurunya nanti bisa melihat potensi terhadap anak didik saya Bu. Itu Iya, yang apa yang saya harapkan. iya.
Tapi kalau saya boleh tahu sejauh ini, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan ini terhadap ada satu orang anak yang mengganggu rasanya di proses pembelajaran karena sering terlambat ini. Kira-kira apa yang sudah pernah Bapak lakukan, Pak? Dari permasalahan itu yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya cobakan untuk menghadapi permasalahan yang demikian. Yang pertama itu saya sudah mencobakan dengan berdiskusi sama anak, yaitu membincangkan sama anak, menanyakan sama anak mengapa kamu itu terlambat. Kemudian di dalam kelas itu kami juga telah menyusun suatu kesepakatan atau keyakinan kelas kami. Kemudian yang ketiga yang pernah saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu berdiskusi juga dengan orang tua murid, menanyakan bagaimana apa penyebab dari anak ini sering terlambat. Kemudian dari hasil diskusi dengan orang tua, itu orang tua menjelaskan begini maksudnya, Bu. Dia itu menjelaskan mengapa anak ini sering terlambat, karena anak ini sekali itu tidur malamnya itu udah agak larut. Kemudian saya tanya lagi, mengapa dia tidurnya agak larut? Orang tuanya itu menjawab, karena berhubung anak saya ini bernama Abian nih, Bu. Karena Abian itu pada malam harinya itu sering keluyuran mengikuti teman-teman yang tidak bersekolah. Nah, itu yang yang pernah saya cobakan juga itu mendiskusikan dengan teman sejawat, bahkan sampai ke kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah di sini memberikan saran, coba dekati anak lagi, bagaimana nanti beri masukan pada anak, itu saran dari kepala sekolah. Itu yang pernah saya cobakan. Iya. Kalau menurut saya ini Pak, apa yang Bapak sudah lakukan itu sangat luar biasa, ya, sudah sangat luar biasa. Tapi menurut Bapak, apa yang sudah dilakukan itu sudah berhasil belum ya? Di dalam permasalahan yang saya temui itu sudah agak berhasil, Bu. Mengapa demikian saya katakan? Yang biasanya dia tiap hari itu sering terlambat, sekarang itu cuma di hari-hari tertentu dia lagi terlambat, Bu. Oh gitu. Oh iyalah, berarti sudah mulai ada kemajuan ya Pak ya? Ya, ada mulai kemajuan dan sudah ada mulai perubahannya. Iya. Jadi kalau begitu menurut Bapak apa yang sudah dilakukan cukup sampai di situ atau mungkin masih ada yang harus dilakukan lagi Pak untuk bisa mendapatkan hasil yang menurut Bapak lebih bagus gitu Pak? Ya Bu, menurut saya di sini karena itu baru ada perubahan, saya menginginkan anak saya ini itu nanti bisa sepenuhnya nanti mengikuti pelajaran saya itu. Jadi di sini saya merencanakan, Bu, yaitu masih saya akan melakukan pendekatan secara lebih dekatnya kepada anak saya ini, kemudian memberikan dia itu motivasi dalam dirinya, memberikan pandangan untuk kedepannya kepada anak didik saya itu. Kemudian saya juga nanti meminta kepada orang tua untuk memberikan dukungan terhadap apa yang saya rencanakan. Kemudian saya juga nanti mengharapkan dukungan kepada teman-teman yang ada di sekolah ataupun berserta dengan kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali itu Bapak sebetulnya apa yang sudah Bapak lakukan menurut saya. Dan sekarang ini kayaknya saya ingin tahu kira-kira
kapan Bapak akan memulainya? Ke depannya ini kira-kira kapan akan Bapak mulainya gitu, Pak? Kapan saya akan memulainya? Saya merencanakan memulai kegiatan ini itu akan saya mulai pada saat pembelajaran yang akan datang, Bu. Yang akan datang. Oke, jadi Yang akan intinya datang. sesegera mungkin sepertinya ya Pak ya, dalam waktu Ya, dekat sesegera juga mungkin. ya Pak ya. Iya. Ya, Bu. Jadi kalau begitu kira-kira menurut Bapak nih ya, kan sudah dibicarakan dengan orang tua, dengan anaknya sendiri, sudah dilakukan pendekatan, terus sudah dengan kepala sekolah, terus Bapak sudah membuat keyakinan kelas, begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah Iya, tadi Bu. ya, sudah dikasih nasihat, mungkin sudah beberapa kali. Nah, jadi sudah akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, jadi menurut Bapak, apakah anak ini akan bisa langsung berubah ini Pak, atau mungkin masih butuh kiat lagi Pak? Kira-kira bisa Bapak mungkin ceritakan? Tentang apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak itu nanti akan berubah atau bagaimananya? Kemudian apakah nanti membutuhkan kiat yang lain? Ya, di sini sepengetahuan saya, kalau anak itu akan berubah, itu tentu kan nanti bagaimana kita membawa dia itu, atau nanti bagaimana kita menimbulkan motivasi dalam dirinya. Tentu kita memerlukan kiat-kiat yang lain. Ya, tentu kita memerlukan kiat-kiat. Kiat-kiat itulah nanti yang akan saya terapkan kepada anak yang mengalami permasalahan tersebut. Iya. Supaya Pak, nanti kalau boleh tahu nih Pak, kan kiatnya tadi sudah melakukan pendekatan, jadi Bapak mau ada kiat lain gitu kan Pak? Saya penasaran ini kira-kira apa nih kiat pendekatan yang kayaknya di luar dari kebiasaan gitu Pak. Kira-kira apa Pak? ya, baik Bu. Kiat-kiat yang akan saya rencanakan lagi kalau hanya nanti belum ada perubahan. Yang pertama sekali itu nanti anak tersebut akan saya bawa sebagai teman lagi Bu, sebagai teman dekat dia. Saya nanti akan memasukkan rasa kepada anak tersebut sehingga nanti setelah kita dekat sebagai teman, kan tentu kita tidak ada lagi dinding pemisah antara guru dengan murid, karena kita menerapkan sistem teman kepada dia. Nanti di dalam sistem teman itu yang saya harapkan nanti anak itu terbuka apa sebenarnya yang melatar belakangi dia itu sulit untuk merubah sifatnya yang bermasalah demikian. Iya. Oke Pak, luar biasa sekali. Jadi sekarang gini, Bapak udah cerita ke saya gitu kan. Terus saya melihat sepertinya Bapak sudah ada jalan nih untuk permasalahan yang Bapak temukan. Nah, kalau saya tidak salah, jadi kedepannya Bapak akan memberikan kiat-kiat yang di luar mungkin dari kebiasaan, terus pendekatan-pendekatan lain, dan berdiskusi dengan semua pihak itu masih tetap dijalankan. Dan saya yakin ini akan berhasil, namanya saja proses ya Pak ya, jadi memang harus ada tahapnya, tidak bisa langsung selesai masalahnya. Dan saya penasaran Pak, nanti bagaimana kelanjutan ceritanya, kapan ada waktu lagi kita cerita Pak, gimana anaknya, apakah Bapak sudah menemukan dia sebagai anak yang betul-betul Bapak inginkan, memiliki sikap yang baik, memahami keyakinan kelas, tidak datang terlambat lagi tentunya, gitu Pak. Ya Bu, itu nanti kalau ada sudah apa, saya juga mohon nanti Bu luangan waktunya untuk kita bercerita kembali Bu. Iya. Bagaimana yang baiknya, iya tentang Pak. Okay. perubahan-perubahannya. Iya, saya bersedia Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak.